yang seperti diutarakan Mang Ayib itu, boleh sebagian dikerjakan sesudah sholat sunnah Isya atau sesudah sholat taraweh, tapi dikerjakannya genap dengan niat nanti sesudah sholat tahajud di malam hari, di akhir malam, nah tinggal nambah witirnya. Bisa nambah 3 rakaat, bisa nambah 1 rakaat, bisa nambah 5 rakaat gitu. Ini ketika dulu di bulan Ramadan, santri-santri itu sempat ngaji kitab tarawih karangannya Mama Abdullah bin Nuh, insya Allah kalau nggak salah. Nah, keterangan itu ada di situ. Jadi agar tetap dapat kesunahan bahwa sholat sunnah witir dikerjakan sesudah semua sholat sunnah dikerjakan yang mulai. Kemudian ini ada tambahan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Saya ingin menambahkan supaya menambah semangat kita bahwa apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali itu memang berdasarkan hadis-hadis. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'ati raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Ini qala Abu Dawud rahul Ala ibnul Haris wa Sulaiman ibn Musa an makhulin bi isnadi mislahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat setelah sholat duhur, maka diharamkan bagi orang tersebut api neraka. Ini di antara hikmahnya ya, yang disebutkan di sini sholat sunnah sebelum dan sesudah duhur 4 rakaat. Sholat sunnah itu sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang menjalankan sholat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Nah, ini kalau diajarkan oleh Ustaz, boleh 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghabri. Lalu sampai an Sa'd bin Hisam an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini yang hadis ini cukup terkenal. Dari Sayyidatina Aisyah ya. Rasulullah bersabda, 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini maksudnya sebelum sholat subuh ya. Jadi sesudah adzan, lalu menunggu iqomat, ini 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, keterangan-keterangan ini memang semua hadis-hadisnya ada di kitab Hasyiah Al-Bajuri Ibnu Qasim ya, juz 1 halaman 131. Itu beberapa hadis yang berkaitan dengan beberapa sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan makin menambah semangat kita untuk kita bisa istiqomah. Sebab di dalam hadis yang lain kan disebutkan bahwa sholat sunnah itu seperti penambal yang bolong-bolong dari tidak sempurnanya sholat fardu kita. Jadi kalau sholat fardunya bolong tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna itu ada lalainya, ya. Ditambah dengan sholat sunnah itu menyempurnakan ibadah-ibadah kita secara keseluruhan. Jadi jangan ditinggalkan memang sholat sunnah itu, sempatkan, walaupun tadi adat sekarang itu habis sholat lalu tanpa wirid, tanpa doa langsung menceleng gitu. Itu ada kaulnya Ustadz itu.
Man tarokal wirda fahuwa kirdun, katanya Ustaz. Itu bukan hadis ya. Itu bukan hadis. Barang siapa meninggalkan wirid itu sama dengan kera, katanya. Karena memang sifatnya kera itu tidak bisa diam lama. Gelisah dia itu. Kera itu. Nggak bisa coba kera itu. Nggak ada yang anteng, wirid, dikir, bisa khusuk itu. Kalau kera nggak bisa. Kaulnya Ustadz itu sering diucapkan, man tarakal wirda fahuwa kirdun. Barang siapa meninggalkan wirid, itu sama dengan kera. Ustadz biasanya mengucapkan itu juga sambil gurau gitu. Ini bukan hadis ya, ini perkataannya Ustadz. Itu tambahan dari saya, memang. Dan sekali lagi, beribadah itu niat lillahi ta'ala, lain-lainnya itu bonus, pahalanya itu bonus. Jadi sudah lillah, sudah. Kalau Robi'ah al-Adawiyah itu ibadahnya itu, ya Allah, saya dapat apapun, saya tidak peduli, yang penting saya dapat ridhomu. Dengan lillah, dapat ridho Allah, dapat ridhomu. Sekalipun saya dimasukkan ke neraka, enggak apa-apa, asal saya dapat ridhomu. Itu Robi'ah al-Adawiyah bilang gitu. Tapi kalau Allah sudah ridho, enggak mungkin itu hambanya dimasukkan ke neraka kan. Oke. Enggak, dilanjutkan pada yang lain, tambahan. Oh, itu ada Mang Andi.